Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada review video kali ini, di depan saya ini ada BTSP teman-teman ya. Beat FI atau BTSP K25A atau K25G yang sudah menggunakan starter halus. Untuk tipe atau model bodinya ini masih sama dengan yang tipe lama yang KZL, cuman untuk starternya dia udah halus bedanya. Nah, ini permasalahannya atau keluhannya itu dia nggak bisa di starter, ditambah dia di selah atau di kickstarter itu nggak bisa juga. Tapi untuk klaksonnya itu masih kencang, itu kayaknya untuk akinya masih bagus. Tapi nanti kita cek dulu akinya. Dan untuk cek engine-nya itu juga nggak ada ngedip ya. Nah, ini untuk indikator mil atau cek engine, ini nggak ada kedip teman-teman, nggak ada kedip, jadi susah kita mau ngecek indikasi sensor atau apa, belum tahu. Tapi untuk klaksonnya kencang, klakson kencang. Tapi nanti kita cek dulu untuk akinya ya, akinya berapa voltasenya sama yang lain-lainnya. Termasuk ini di selah juga nggak bisa hidup, kayak ngempos gitu ya. Tapi nanti lebih jelasnya kita cek dulu. Yang pertama kita cek untuk akinya, kita cek arusnya masih bagus apa enggak, baru ke yang lain. Dan ini untuk akinya atau baterainya kita cek dulu teman-teman ya. Nah, ini untuk baterainya masih di angka 12,21 volt. Ini sebenarnya masih sangat cukup untuk menghidupkan starter ini. Tapi ini nggak kuat starternya. Nah, ini saya coba. Nah, ini sama sekali nggak kuat teman-teman ya. Cuman ada bunyi tapi kayak bunyi aki tekor. Cuma kayak gini nih bunyinya nih. Nah, itu cuman ada bunyi kayak tet, tetapi dia nggak kuat ngangkat ini. Ya udah, ini nanti langsung kita buka dulu untuk bagian joknya, kita cek kabel-kabelnya aja. Dan ini untuk joknya sudah dibuka teman-teman ya. Ini coba kita cek untuk di bagian sini kabel ECU ini, karena kebanyakan bit tipe starter halus atau tipe ACG itu banyak yang bermasalah di kabel ECU yang kabel sebelah kanan ini, di sini nih. Nah ini untuk ECU-nya ini sudah pakai tipe K25G, sudah yang pakai yang gede teman-teman ya. Yang pengisiannya ini sudah nggak pakai kiprok atau regulator. Nah, kalau yang KZL yang lama dia masih pakai kiprok gitu. Nah, ini coba kita cek dulu langsung. Dan ini untuk kabel-kabel yang ada di sini, ECU sini, terus yang ada di soketnya ini aman semua, nggak ada yang bermasalah, nggak ada indikasi meleleh atau keropos. Nah, ini coba kita cek dulu untuk di bagian magnet. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini walaupun kayak gini, ini pengaruh dia kayak gini, kayak cuman debu. Nah, kebetulan ini di magnetnya juga ini sudah ada yang rusak ya. Ini platnya ini ada yang rusak juga, ini udah nih kalau kikis ini kayak gini. Ini pengaruh ini ke starter ACG, karena ACG itu beda sama yang menggunakan dinamo. Kalau ACG magnet sama spool ini yang menjadi penggerak awal untuk mesin yang menggunakan ACG. Jadi ini fungsinya saat mesin dihidupkan, fungsi magnet ini sebagai rotor atau pengganti dinamo. Nah, begitu saat mesin sudah nyala, fungsi magnet ini sebagai generator. Sedangkan spool ini setelah mesin hidup, dia fungsinya sebagai stator atau
yang memproduksi arus, itu namanya stator ini. Nah ini kita copot, kita bersihkan aja. Kalau enggak biar di sini aja dibersihkan. Ini juga dibersihkan. Ya ini teman-teman ya. Kayak gini kita cek pakai scanner pun itu enggak akan kedeteksi sama ECU. Karena apa? Ini debu. Masalahnya debu bukan karena sensornya. Ini enggak kedeteksi. Ini saya scan pun pakai scanner. Ini enggak bakalan nongol ini kerusakannya. Termasuk kabel ini. Kabel yang ada di ECU tadi, kabel yang buat starter itu, kalau dia kebakar itu nggak bisa di starter, cuman dia nggak kedeteksi di ECU. Kita cek pakai scanner pun nggak nongol. Ya itu. Jadi walaupun motor injeksi itu sudah pakai komputer, bisa dicek menggunakan scanner, tapi pengecekan secara manual itu pun penting. Karena apa? Nggak semuanya bisa deteksi sama alat. Insting sama kebiasaan kita, pengalaman itu penting. Oke, lanjutkan, kita bersihkan aja sininya sama magnetnya ini. Nah oke, ini udah dibersihkan. Sekarang coba saya pasang lagi teman-teman ya. Oke, coba saya tes, saya hidupkan. Nah itu oke teman-teman ya. Jadi ini masalahnya itu ya bener, cuma karena kotor. Karena akinya masih bagus, 12,22 tadi itu masih cukup untuk menghidupkan ACG. Kabel ECU aman semua, nggak ada masalah. Jadi gini, ini saya ulang teman-teman ya. Walaupun BIT ESP ini sudah menggunakan ACG, PGM-FI atau menggunakan komputer pendeteksiannya, tapi tetap nggak semuanya itu bisa kedeteksi sama ECU. Masih dibutuhkan pengecekan secara manual karena masih ada beberapa komponen yang belum terhubung sama ECU. Artinya pengalaman itu penting pengalaman itu. Kita ngecek itu nggak harus terfokus sama alat. Kadang kita juga perlu mengecek secara manual, dan kenyataannya seperti ini contohnya tadi itu. Cuma dibersihkan, pasang, selesai. Apakah selalu seperti ini? Belum tentu. Karena apa? Kendala yang sama, masalahnya beda, itu banyak. Oke, kita lanjutkan. Nah oke, sekarang untuk ACG nya ini sudah oke teman-teman ya, udah betul. Nah ini masalah yang kedua, motor ini suka mati-mati, dikecilin gasnya mati, dikecilin gasnya mati. Nah ini mau saya langsung cek untuk bagian throttle body. Saya cek apakah itu kotor apa enggak, nanti kita pastikan dulu setelah dibongkar. Nah ini sekarang untuk yang tadi dikecilin mati-mati, coba saya cek ke sini. Ini biasanya ketahuan teman-teman, throttle body itu kotor apa enggak itu bisa dicek dari setelan angin. Ini nih, kalau setelan anginnya itu kotor, udah dipastikan itu TB nya atau throttle body nya itu udah pasti kotor banget itu. Ini saya buka dulu nih setelan anginnya nih. Nah ini nih,
Nah ini udah kotor banget teman-teman. Tuh, ini dari sini udah kelihatan. Kalau sininya itu udah berkerak, ini yang lainnya ini udah pasti hitam semua ini. Ini mengganggu nanti ke pembakaran dia. Oke, langsung aja dibuka. Buka mas. Dan ini untuk throttle bodinya teman-teman, itu sangat-sangat kotor. Nah ini nanti dibersihkan semua nih, termasuk di sensor ISC ini nanti dibuka dibersihkan. Untuk TPS nya nggak usah, sama ini dicuci. Nah ini bagian manifoldnya ini, tuh gelap ya. Nah ini bagian lubang manifoldnya ini juga dibersihkan. Ini kotor banget ini, nanti ditembak pakai cardboard cleaner. Ini saat bersihkan lubang manifold teman-teman, itu ditutupin pakai lap ya, supaya dia cairan karburetornya ini nggak kena bodi kayak gini. Ini kalau kena bodi nanti bodinya pada cemong, susah dihilangkan karena dia keras ya. Tutup begini supaya dia nggak kemana-mana. Nah itu, ini keraknya itu kayak gini nih. Tuh. Nah ini keraknya itu sampai tebal teman-teman ini ya. Nah ini warnanya hitam ini kan. Ini tangan saya ini udah hitam tapi lebih hitam kerak ini. Bodi kita bersihkan yang bagian sini teman-teman ya. Sini, ini kita bersihkan semua, termasuk ini. Nah ini untuk ISC. Yang ini namanya sensor ISC. Atau dia itu sebagai cuk otomatis teman-teman. Nah ini pernya ini udah mengkerut nih. Ini kita tarik lagi sedikit, tapi jangan banyak-banyak. Nah segini udah cukup ini. Kebanyakan malah ini, segini cukup. Kita pasang ke sini. Ini cara kerjanya, saat mesin dihidupkan, dia elektromagnetnya itu dia berfungsi, dia narik, tek. Nah begini. Nah begitu mesin udah panasnya cukup, ntar dia keluar lagi. Nah keluar, dia nutup ke sini lubang yang ada di sini nih, tutup begini. Nah ini makanya ini pernya ini nggak boleh dia itu terlalu mengkerut supaya nutupnya itu maksimal. Tapi karena usia pakai, nanti dia bakalan mengkerut begini teman-teman. Makanya ditarik lagi supaya dia maju. Ntar dipasang. Nah dia bisa berfungsi normal lagi. Udah gitu aja. Ini sekarang semua dicuci, terus dirakit lagi, dipasang. Dan ini untuk TB nya ya teman-teman ya, atau throttle bodinya sudah saya cuci, sudah bersih semua. Sekarang tinggal dipasang. Oke, sekarang tinggal kita coba ya. Oke, untuk throttle bodinya ini sudah normal ya, sudah oke. Sekarang tinggal kita lanjutkan ke servis CVT-nya. Ini sekalian kita cek CVT-nya, karena CVT-nya ini katanya juga lama nggak dibersihkan. Ini biar sekaligus ya teman-teman ya. Sekarang kita buka CVT-nya ya.
Dan ini untuk CVT ini seal ini teman-teman ya, yang jebol seal crack as. Ini buka seal crack as ini ada caranya supaya nggak gores ke dinding asnya ini, supaya sealnya nanti nggak cepat rusak. Ntar dulu ya, saya kasih contohnya. Kita lepas dulu seperti penguncinya. Nah ini jangan dicongkel dari sini teman-teman ya. Dari sini bisa dicongkel, tapi ini nanti bisa ngerusak dinding asnya ini. Coba saya deketin. Ini jangan dicongkel dari dinding sini. Ini kan keras nih. Ini bisa gores bagian dinding as ini. Nah daripada kayak gini, mendingan dijebol aja dari sini. Nggak apa-apa. Ini kan udah mau diganti, dijebol aja, dirusak nggak apa-apa. Gini aja dipalu. Nah ini lebih aman. Ini kalau dinding ini gores, nanti dia tajam. Kita ganti seal baru, cepat jebol juga. Nah, ini tinggal ganti sama yang baru ya. Oke, udah kepasang, tinggal dicuci semua. Termasuk ini pulinya, ini juga dicuci semua nih teman-teman ya. Ini juga dicuci. Ini sama semua. Kipas rollernya, rumah rollernya sama kipasnya semua, termasuk tutup CVT-nya ini kita cuci semua. Ini udah dicuci semua ya. Sekarang tinggal dirakit komponen CVT-nya. Dan ini sudah selesai semua teman-teman ya. Dari starternya sudah oke, throttle body sudah kita bersihin semua, sudah nggak mati-mati. Sama CVT nya yang rembes itu seal crack as sudah kita ganti semua. Sekarang sudah oke, tinggal diberesin. Coba hidupin mas. Buat gas. Wes. Ya. Jadi untuk perbaikannya ini sudah beres semua, tinggal dirapiin semua bodi-bodinya sama baut CVT-nya dilengkapi semua, dan ini udah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sambung ya.